Ya baik saudara, 1-2 hari yang lalu saya mendapatkan kiriman satu video TikTok mengenai patung Bunda Maria di Guadalupe, Meksiko, yang katanya menangis ya, menangis air mata minyak zaitun ya. Mungkin saya akan perlihatkan sedikit videonya saudara, setelah itu saya akan memberikan tanggapan singkat. Ada 3 poin yang saya akan bahas nanti saudara. Patung Bunda Maria Guadalupe, Meksiko, menangis I want air you to take mata a look minyak at this zaitun. line forming behind me. They're all here to witness what they're calling a miracle. The Lady of Guadalupe statue was crying and has been since Mass on Sunday. And since then, several days later, hundreds of people have come in from New Mexico and Texas to witness this Ya, miracle. baik saudara ya. Jadi itu dianggap sebagai satu mujizat ya, patung Bunda Maria itu dikatakan menangis dan ada ratusan orang ya, hundreds of people ya, seratusan atau ribuan orang yang datang untuk melihat hal itu. Nah, saudara, saya akan memberikan tanggapan singkat dan ada 3 poin yang saya mau berikan di sini. Yang pertama-tama dikatakan patung menangis, saudara. Nah, ini sesuatu yang tentu saja sangat-sangat menyalahi order of creation. Karena benda mati tidak mempunyai perasaan. Benda mati tidak mempunyai perasaan takut, perasaan malu, perasaan sedih, ya, lalu nangis, dan lain sebagainya, saudara. Mereka juga tidak punya pikiran, ya. Maksud saya benda-benda mati seperti patung, seperti batu, seperti kayu, ya. Kayu mati, ya, itu tidak mempunyai jiwa, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai reason atau logik, ya. Juga tidak mempunyai aspek moral untuk membedakan baik dan jahat. Maka saudara, kalau dikatakan patung itu menangis, ini sesuatu yang tahayul ya sebetulnya. Ini tahayul saudara ya, karena tak mungkin benda mati itu menangis. Nah, di dalam Alkitab saudara, ada satu kali dikatakan bahwa binatang itu berbicara ya. Yang pertama di Taman Eden ya, saudara masih ingat ya. Itu ada ular yang berbicara kepada Hawa, mencobai Hawa. Itu memang ular benaran itu, benar-benar ular ya. Tetapi ular itu dipakai oleh setan. Maka setanlah dengan kuasanya yang menyebabkan ular itu berbicara. Nah, ular ini saudara makhluk hidup dia. Makhluk hidup kemudian digunakan oleh setan, maka dia berbicara. Setanlah yang menggunakan si ular benaran itu saudara ya. Jadi itu sesuatu yang saya kira masuk akal saja ya, karena ada kuasa di balik ular itu yang menjadikan ular itu berbicara ya. Lalu kemudian ada satu kisah kedua mengenai keledai ya, keledai Bileam itu yang berbicara. Nah, kalau keledai Bileam berbicara itu memang Tuhan yang berbicara melalui keledai itu untuk menunjukkan kebebalan daripada nabi palsu Bileam itu saudara ya. Jadi ada 2 kisah itu saudara ya. Tetapi kalau batu, benda mati, kayu mati, emas, perak, itu tidak bisa berbicara saudara. Bahkan itu diejek-ejek loh di dalam Alkitab itu. Di mana dalam kitab Yesaya itu Tuhan berkata, ya orang-orang yang membuat patung ini ya, mengambil kayu ya dibentuk jadi patung ya, tetapi dengan kayu yang sama juga itu dia kemudian membuat kayu bakar untuk menghangatkan badannya, dan patung dari kayu yang dibuat tadi lalu disembahnya. Itu semua kesia-siaan kata Tuhan. Itu benda mati yang tidak bisa ngapa-ngapain ya, tidak bisa apa-apa. Nah saudara, patung itu bisa menangis itu mustahil. Itu mustahil saudara, sesuatu tahayul itu ya. Itu pertama. Kedua saudara, dikatakan patung Bunda Maria menangis. Saudara-saudara, itu berarti ada pribadi Bunda Maria di balik patung itu. Ya, kalau dikatakan patung Bunda Maria di Meksiko tadi itu menangis. Tetapi apakah orang yang sudah meninggal? Ya, kalau Katolik berkata Maria itu diangkat ke sorga ya, tidak meninggal. Tapi kita yakin dia pasti meninggal sama seperti manusia-manusia lainnya.
karena tidak ada catatan Alkitab yang mengatakan Maria diangkat ke surga ya. Itu saya sudah bahas dalam satu video saya yang lain. Nah, saudara, kalau dikatakan patung Maria itu menangis, berarti ada pribadi Maria di balik patung itu, saudara. Dan ini tentu saja secara eskatologis juga itu tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan Alkitab. Bahwa antara orang mati dengan kita yang masih hidup di sini itu tidak ada hubungan apapun lagi. Kalau Anda percaya ada roh-roh yang gentayangan ya, ada arwah orang mati yang masih berkeliaran begitu, itu kepercayaan yang tidak Kristiani itu. Ya, yang gentayangan itu adalah roh-roh jahat itu, roh-roh setan. Sedangkan roh orang mati atau jiwa orang mati yang percaya Tuhan Yesus sudah pasti bersama Tuhan Yesus di surga. Sedangkan yang tidak percaya sudah pasti di neraka. Itu jiwanya ya. Nanti kalau sudah Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kemudian ada kebangkitan orang mati, Tuhan Yesus membangkitkan semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya, dibangkitkan. Lalu ada penghakiman agung. Kemudian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang tubuh dan jiwanya yang sudah dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi ini yang sudah diregenerasi, yang sudah diubah. Sedangkan orang mati yang tidak percaya, mereka juga dibangkitkan tubuhnya, dipersatukan kembali dengan jiwanya, lalu diset untuk tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi saya kembali lagi, orang yang sudah meninggal, entah orang percaya atau orang tidak percaya, tidak ada hubungan lagi dengan yang hidup, saudara. Jangan percaya kepada penampakan-penampakan hantu, ya, kuntilanak, ya begitu ya, pocong, saudara. Itu semua tidak ada dalam kepercayaan Kristen. Orang mati sudah tidak ada hubungan dengan kita. Ya, jadi kalau dikatakan patung Bunda Maria itu menangis, berarti ada pribadi Bunda Maria di balik patung itu. Dan ini tidak bersesuaian dengan ajaran Alkitab ya, di mana antara kita yang hidup dan orang mati sudah tidak ada hubungan apa-apa. Saudara bisa membaca itu dalam kisah Lazarus dan orang kaya ya, di mana Lazarus minta Abraham untuk menyuruh ya Lazarus atau menyuruh orang-orang untuk pergi ke saudara-saudaranya yang masih hidup supaya mereka tidak menuju ke neraka sama seperti dia, orang kaya itu. Tetapi Abraham berkata, ada pada mereka hukum Musa. Jika hukum Musa itu pun, firman Allah itu pun yang ada pada mereka, mereka tidak mau dengarkan, maka sekalipun seorang mati bangkit kembali, mereka tetap tidak akan percaya. Jadi tidak ada hubungannya itu, tidak ada urusannya orang yang sudah mati datang ke sini lalu kemudian gentayangan ya, saudara, tidak ada itu saudara ya. Itu kedua. Ketiga sekarang, yang paling penting pertanyaan saya adalah signifikansinya apa ini bagi iman Kristen kalau melihat patung Bunda Maria menangis. Yang menyebabkan iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus itu apa? Justru hanya membawa kita kepada hal-hal tahayul dan menjauhkan kita daripada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ingat, pusat iman Kristen itu adalah Yesus Kristus. Bukan hal-hal lain, juga bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul, bukan Bunda Maria, bukan hal-hal lain. Inti daripada iman Kristen, pusat daripada iman Kristen, fokus iman Kristen adalah Yesus Kristus. Dan kita dijadikan Kristen dengan tujuan supaya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dalam kitab Roma dikatakan serupa dengan gambaran anaknya. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang tidak sembarangan ikut-ikutan percaya kepada hal-hal yang bersifat tahayul. Ini tanggapan singkat saya. Tuhan memberkati kita sekalian.